Ini adalah Fujifilm X-T30, kamera yang punya julukan The Little Giant. Aku udah pakai kamera ini selama kurang lebih 3 bulan, dan di video kali ini aku akan sharing ke kalian bagaimana pengalamanku pakai kamera ini, apakah fiturnya bener-bener se-giant itu, dan yang jelas kita akan komplain, spoiler, tentang bagaimana little-nya kamera ini. Hai, gimana kabar kalian? Sebelum aku mulai video ini, aku baru sadar ternyata selama ini aku belum pernah perkenalan. Bahkan sampai kemarin ada yang ngira aku bang tretan muslim. Like, why? Jadi perkenalkan, nama aku Victoristar, seperti nama di channel ini. Lihat namanya, hafalin mukanya, zoom in lagi, zoom in terus. Dan seperti janji kita di video sebelumnya, di video kali ini aku mau bahas Fujifilm X-T30. Awalnya aku mau bikin video review ala reviewer gadget gitu, gadget. Tapi karena ini kamera udah launching cukup lama, ternyata udah banyak video yang menjelaskan fitur-fitur soal kamera ini dan lumayan lengkap juga. Jadi di video kali ini akhirnya aku memutuskan untuk aku mau bagi pengalamanku aja gimana rasanya pakai kamera ini selama kurang lebih 3 bulan. Dan tanpa lama-lama lagi, yuk kita langsung ke setup kedua. Oke, selamat datang di setup kedua. Oke, sebelum kita mulai pembahasannya, kita mau sama-sama bahas dulu secara singkat apa aja fitur yang ditawarkan oleh kamera ini. Oke, jadi X-T30 dia pakai sensor 26 megapiksel APS-C X-Tran BSI CMOS 4. Ini sama persis kayak yang dipakai di Fujifilm X-T3. Terus selain itu ada 425 phase detect autofocus point yang mencakup seluruh frame, bisa burst rate sampai 30 fps dengan electronic shutter, bisa rekam sampai 4K 30 fps, udah ada film simulation Eterna, udah pakai USB Type-C. Nah, ada USB Type-C ini buat keperluan kalian nge-charge, buat keperluan kalian pindah data, dan yang spesial adalah dia bisa dipakai juga sebagai port headphone. Ditambah lagi ada fitur touchscreen yang bisa kalian pakai, dan viewfindernya di sini refresh rate-nya bisa sampai 100 fps. Jadi secara spek di atas kertas ini sih masuknya menang banyak sih, apalagi kalau ingat harganya yang sekarang udah jadi 9-10 jutaan. Banyak fitur yang kita dapetin di kamera ini. Dan ya, mari kita lihat body dari kamera ini. Jadi di bagian atas ini, di sini ada mode selector, ada hot shoe seperti biasa, ini buat flash dan lain sebagainya. Di sisi sebelah sini kalian lihat ini adalah untuk shutter speed ya, shutter speed. Di bagian sini ini ada lever ini untuk pindah quick ke mode auto. Ini salah satu fitur yang aku suka di kamera ini. Jadi kalau kalian nyerahin kamera ini, misalkan kalian minta difotoin dan orang yang kalian mintain foto nggak bisa foto secara manual, kalian tinggal klik kayak gini, kasihin ke orangnya, dia bisa foto tanpa problem. Ini fitur yang patut diapresiasi. Di depan ini ada lever lagi, ini untuk on dan off, dan juga ada shutter button di sini. Di sebelahnya lagi ini ada untuk exposure compensation dial, dan di atasnya sini ada function button. Dah itu aja. Oh ya, di sini ada flash. Oke, di bagian depan kita lihat ini ada dial 1 yang bisa dipencet ya, jadi bisa diputar, bisa dipencet. Di bagian depan khas Fujifilm ada mode selector untuk single, continuous autofocus, dan manual focus. Terus lanjut ke bagian belakang. Di bagian belakang ini lumayan simple. Oke, jadi di sini itu ada tombol untuk delete, terus ada tombol lagi ini untuk play, ada AE lock button, ada F lock button yang posisinya ya bisa dibilang enak-enak nggak enak. Sebenarnya ini udah oke sih penempatannya, cuman karena bodinya kecil aja lagi-lagi, jadi ya paling nggak kita dikasih tombol di situ. Terus di belakang ada dial lagi yang jadi fokus assist juga. Terus ada bagian ini tombol quick menu. Terus di sini nggak ada di pad. Ini yang salah satu fitur yang
sangat disayangkan kenapa nggak ada di kamera ini, nggak ada di pad, adanya diganti joystick model kayak gini. Terus di bagian bawahnya ada menu, tombol menu, dan ada display pack seperti biasa. Di bagian samping ada 3 port, ini adalah port audio 2,5 mm, jadi bukan 3,5. Kalau kalian punya headset atau yang lain sebagainya biasanya 3,5 mm, ini adalah 2,5 mm, jadi lebih kecil. Terus di bawah USB Type-C, tadi kita udah sempat bahas, dan di bawah ini adalah micro HDMI. Dan ngobrolin soal micro HDMI ini udah bisa kasih kita clean HDMI output. Bahkan kalau kalian pakai external recorder kayak Atomos Ninja dan lain sebagainya, kalian bisa dapat 10 bit 422 dari port HDMI ini. Keren. Terus di bagian bawah ini ada tripod mounting yang nggak center, Fuji nggak center. Ya nanti kita akan bahas, ini bisa jadi salah satu deal breaker kalian. Dan selanjutnya adalah di bagian sini kita lihat ada baterai door yang isinya baterai, dan ada juga di sini untuk SD card ya. Di sini ada SD card, support sampai UHS 1. Oke, jadi secara spek kira-kira kayak gitu. Dan terus gimana pengalaman aku pakai Fujifilm X-T30 selama kurang lebih 3 bulan? Experience-nya bisa dibilang lumayan positif karena aku suka banget warna dari kamera ini. Ya meskipun nggak kaget sih, tone warna Fujifilm ya nggak usah diraguin lagi. Begitu juga videonya, aku suka pakai film simulation Eterna. Tapi kalau kalian pengen yang lebih fleksibel lagi, grading color, kalian bisa pakai F-Log yang di sini juga udah ada. Jadi itu kepake banget. Dan ngomongin soal fitur video, kamera ini fiturnya udah lumayan lengkap, mulai dari 4K 30 fps, bisa slow mo 120 fps di 1080p, F-Log yang kita udah sempat bahas tadi. Dan satu hal yang bikin aku lumayan kaget dari kamera ini adalah kemampuan autofocus videonya ternyata cepat dan akurat. Bahkan ketika kalian pakai lensa murah kayak lensa kit, aku udah siapin contoh di sini, kalian bisa lihat. Jadi dari segi penggunaan sehari-hari, sebenarnya aku nggak ada komplain yang gimana-gimana. Tapi tentunya ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Terutama kalau kalian mau pakai kamera ini sebagai kamera utama kalian. Kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu dari segi handlingnya. Handling dari kamera ini dan penempatan tombol-tombolnya ini sih lumayan nightmare buat aku. Jadi mulai dari body kameranya dulu, ini nggak enak banget buat dipegang lama-lama karena ya bodinya kecil, gripnya tipis, dan jadi ini bayangin kalau kita pakai lensa yang lumayan gede ya. Bentar, tak ambilin lensa yang lumayan gede. Oke, kita balik dengan lensa yang lumayan gede. Kita coba dulu. Misalkan kalian pakai lensa segede ini, kalian nggak akan mau pakai kamera ini lama-lama karena lihat aku aja harus megangnya model kayak begini. Terus pertanyaannya gimana kok kalian mau pindah fokus point? Oh nope, nggak bisa pakai satu tangan, harus pakai 2 tangan. Terus begini, kalau kalian mau pindah ke quick menu, sama, kalian harus pegang dulu dan kalian kayak gini. Jadi satu poin minus dari segi handlingnya. Oh ya, by the way, ini ada perbandingan body antara XT1 dan XT30. Lihat bagian gripnya, ini jauh lebih enak. Dan problem selanjutnya adalah ini kenapa mounting tripodnya ditaruh di sini. Ini pemilihan desain yang sangat wise sih, karena otomatis kalau kalian pasang tripod ini, kalian nggak akan bisa buka tutup baterainya. Base tripod sekecil ini aja, kalau kalian pasangin di sini, kalian nggak akan bisa buka tutup baterainya, kehalang, keblok sama dia. Bahkan kalau kita copot dudukannya, ini nggak recommended buat kalian lakukan. Misalkan kalian pengen yang ekstrim, kalian copot dudukannya, kalian pasang, nah ini kalian baru bisa buka. Oh nope, nggak bisa buka, sama aja karena ini kalian nggak bisa buka tutup baterainya. Jadi kamera ini punya banyak aspek desain yang wahai. Terus solusinya gimana? Solusinya aku akan bawain. Ini dia solusinya. Ini adalah L-plate. Kalau kalian beli Fujifilm X-T30, kalian harus punya model kayak gini. Antara kalian mau beli ini atau kalau kalian punya dana lebih, kalian bisa beli rig buat kamera X-T30. Kenapa? Karena kalau kalian pasang
di sini. Bentar, kita akan pasang. Ini menyelesaikan 90% masalah kalian tentang handling atau desain kamera ini. Kita mulai dari bawah. Mounting kamera ini sekarang udah ada di tengah. Kalian dapat akses ke baterai. Kalian mau pakai tripod kayak gini atau kalian bahkan mau pakai tripod yang lebih gede, kalian pakai, dan kalian masih dapat akses ke baterai dan SD card di kamera ini. Di sisi lain, lihat seberapa besar gripnya yang diberikan oleh L-plate ini. Oh, ini sih enak banget. Gripnya jadi lebih secure. Bahkan sekarang kalian bisa pakai satu tangan aja buat pindah-pindah joystick atau pencet Q button. Terus ditambah lagi, kalau kalian lihat di sini, ini kan ada kayak rail ya. Ini kok kalian punya tripod yang pakai quick release, ini kalian bisa pakai. Jadi tanpa plate pun kalian bisa pakai ini. Satu masalah terlewati dari Fujifilm X-T30 ini. Tadi aku sempat bahas soal banyaknya update yang didapatkan kamera ini dari sektor video. Tapi sektor ini juga ternyata nggak lepas dari kekurangan. Salah satu kekurangan yang menurutku ganggu banget di kamera ini adalah kamera ini cepet banget panas. Jadi kalau aku pakai kamera ini buat bikin video, salah satunya juga video di channel ini ya, setiap kali aku selesai bikin video, aku merasa kamera ini rasanya kayak mau meledak. Meskipun aku nggak pernah ngalamin sampai kamera ini mati sendiri karena overheat, tapi aku jadi selalu was-was buat record pakai kamera ini lama-lama, karena overheating adalah salah satu faktor yang dengan mudah bisa bikin kamera kalian matot alias mati total. Dan lanjut lagi, masalah kamera ini belum selesai. Masalah selanjutnya adalah pengkoneksian di bagian sini. Poin yang pertama, jack 2,5 mm. Why? Meskipun ada sih orang yang jualan adapter model kayak gini, ya ini adapter 2,5 mm ke 3,5 mm, tapi problemnya adalah ujungnya itu sekecil ini. Kalau kabel mic kalian berat, ini akan ketarik turun, lama-lama ini nanti akan bengkok. Selama aku pakai 3 bulan ini, aku udah 2 kali ganti kayak gini. Ini yang kedua. Kalau yang bengkok ininya tuh nggak masalah. Gimana kalau something happen hari apes dan yang kalah adalah portnya di sini? Otomatis kalian harus ganti portnya dan itu nggak mungkin murah. Jadi why Fujifilm kenapa dikasih kabel yang kecil banget kayak gini? Kenapa nggak dikasih 3,5 mm? Aku yakin ini masih bisa masuk. Lihat, ini nggak selisihnya nggak banyak. Kalian bisa kasih 3,5 mm di situ, no problem. Why? Itu problem pertama. Yang kedua yaitu USB Type-C. USB Type-C ini kalau kalian mau pakai buat charge atau buat copy data, nggak masalah. Tinggal colok, kalian nyalain, no problem. Problemnya adalah tadi kita sempat bilang bahwa si USB Type-C ini bisa kalian pakai untuk headphone port. Bener, tapi ini sangat problematik. Problematiknya gimana? Jadi, waktu aku pertama beli kamera ini, terus aku nyari koneksi yang cocok, karena aku nggak punya headphone yang USB Type-C, otomatis kita cari konverter dong ya, bener dong ya. Kita ke toko HP, kita beli konverter, kita dapat konverter kayak gini. Kita buka, kita masukin, oke, problem selesai. Enggak, ternyata ini nggak bisa dipakai. Terus aku kebingungan, why? Kenapa ini nggak bisa dipakai? Apakah ini rusak atau segala macam? Tapi karena barangnya udah nggak bergaransi, ya udah kita menyerah. Oke, anggap aja koneksinya yang rusak, karena buat ngopi data udah bisa, berarti problemnya port nggak bermasalah, ini yang bermasalah. Oke, kita beli yang kedua, handsfree punyanya Samsung yang punya Type-C ya, kabel Type-C. Jadi aku mikir oke, kalau konverter bermasalah, otomatis kita mungkin bisa menyelesaikan problem dengan beli yang udah langsung Type-C aja. Kita masukin ke sini, kita pakai, ternyata nggak bisa. Ini pembelian yang kedua dan ternyata nggak bisa juga. Aku kira ini yang rusak, tapi aneh juga kenapa kita beli barang 2 kali ternyata rusaknya juga 2 kali. Aku udah mulai mikir, ini pasti ada something wrong dengan kamera ini. Jadi aku coba lihat-lihat ke forum, aku cari-cari informasi, dan ternyata kalian nggak bisa pakai converter atau
earphone yang punya DAC. Apa itu DAC? DAC adalah ini. Problemnya adalah hampir semua konverter yang dijual di pasaran saat ini, konverter-konverter kayak gini, hampir semuanya punya DAC. Bahkan kalau kalian beli earphone kayak gini, dia juga punya DAC. Jadi kalau kalian mau pakai USB portnya untuk keperluan audio monitoring, kalian harus punya something atau adapter yang pakai analog implementation of USB Type-C, yang mana itu susah banget carinya. Aku cari-cari di toko offline, aku cari-cari di toko online, nggak ada yang punya. Aku cari-cari dan akhirnya setelah sekian lama aku ketemulah ini. Ini adalah konverter USB Type-C ke jack 3,5 mm punyanya Sony. Ini kalau nggak salah punyanya Sony Xperia, dan akhirnya baru bisa. Ini carinya lumayan susah, bahkan di marketplace pun yang jual dikit. Jadi kalau kalian mau pakai koneksi USB Type-C untuk audio monitoring, good luck cari barangnya. Oke, jadi apa pesan moral dari video ini? Pesan moralnya adalah ini kamera yang bagus, tapi ini kamera yang lumayan susah buat aku rekomendasikan, karena kalian harus bisa dealing with kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh kamera ini, mulai dari handling yang nggak enak, mulai dari kemampuan videonya yang bagus tapi gampang panas. Kalian harus berurusan dengan koneksi-koneksi model seperti ini, dan aku tahu nggak semua orang mau untuk repot kayak gini, dan wajar. Kalian beli barang, kalian beli kamera mahal, ya pengennya langsung bisa dipakai, no problem, tinggal colok, udah tinggal pakai buat berkarya. Jadi Fujifilm X-T30 ini adalah kamera yang bagus, tapi bukan kamera untuk semua orang. Jadi sekian untuk video kali ini, terima kasih udah menonton, silahkan di like dan subscribe, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.